Kalau sudah Gerindra ngomong begitu, ya kita harus siap mengikuti. Baik, tadi ada yang mau bicara, nanti saya persilakan. Tapi begini, tadi kita memang jam berapa sih kita? Tadi sampai jam berapa? Belum diputuskan. Oke, saya berikan waktu. Ya, dari itu dulu sebentar. MKMTI, karena yang belakang itu, yang gondrong. Ya. Yang gondrong. Nanti dari situ baru Pak Wakil Bupati, ya. Tiga saja, karena saya harus memberikan kesempatan pemerintah untuk menjawab. Ya. Ibu kan sudah tadi. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 2, berikut semua anggota fraksi dari Kementerian ATR BPN, ada Pak Dirjen. Sudah kenal baik dengan beliau-beliau ini, Pak. Kebetulan juga dengan Pak Menteri sebelumnya udah pernah ketemu. Tetapi yang dibawakan ini permasalahannya sama. Sehingga kalau ada bapak-bapak dari anggota DPR di sini tadi menanyakan bahwa mana datanya, saya pikir semua yang datang ke sini mungkin sudah berkarung-karung datanya Pak, tetapi mungkin di lembaga lain, termasuk di BPN. Sehingga karena buntu di semua sisi, maka datang ke sini. Gitu loh Pak. Lalu kemudian dari Pak Pimpinan Rapat juga tadi, saya orang pertama kali Pak bicara di forum terhormat seperti ini Pak. Dan saya juga kaget Pak. Karena yang namanya kasus seharusnya diberikan ruang untuk berbicara lebih lama daripada orang yang mengomentari. Supaya ini lebih komprehensif untuk menjelaskan. Tapi ini sebaliknya di sini tidak Pak. Ini kan aneh. Bagaimana kita mau menjelaskan permasalahan kalau ruangnya orang yang mengomentari dibandingkan dengan orang yang punya permasalahan, yang tahu permasalahannya, diberikan waktu yang sangat sempit. Ini kan ngaco Pak. Saya langsung ke intisari apa yang saya mau tanyakan. Mohon izin Pak Dirjen Kakanda saya, ya Pak Snedi, Pak Tejo, kita ketemu. Kalau beliau masih kanwil dulu, Pak Tejo sudah Dirjen pada saat itu. 100 hari kepemimpinan Menteri Hadi Cahyanto, gebuk mafia tanah, mana? Yang mana yang digebuk? Mafia. Saya ada di situ dan bertemu langsung, bicara langsung, dan 5 dirjen hadir pada saat itu. Izin Pak Tejo, saya hanya mengulang ini. Ya. Dan saya senang juga ternyata ada di Kementerian ATR BPN yang ex alumni Komisi 2 di sini. Harusnya lebih tajam, bukan melempem. Saya ini rakyat Pak, tapi di forum yang besar ini, saya mau buat ini berwibawa. Satu hal yang saya mau sampaikan kemarin terkait dengan permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma. Ada satu HGU yang sudah habis masa bakti HGU-nya, lalu kemudian diprotes oleh pemegang HGU, lalu pergi ke pengadilan, ya, lalu sudah diputus ingkrah pengadilan, lalu kemudian disampaikan oleh salah satu anggota Pak Dewan tadi yang mengatakan, oh lihat dulu statusnya karena ada 2. Kami ini rakyat Pak, nggak tahu yang seperti itu. Yang jelasnya HGU-nya itu habis dan sekarang itu liar, ya. Lalu hasil-hasil buminya yang pada saat itu karena sudah ditinggal diperebutkan. Memang kita ini mau membiarkan rakyat itu bertumpah darah Pak, saling berebut lahan. Yang lucunya lagi sebelum habis HGU-nya itu pihak pemilik HGU pada saat itu menjual dan mensertifikatkan di dalam lahan HGU. Mohon izin Pak Dirjen, saya harus ngomong hal ini di sini. Saya berulang kali minta izin sama pimpinan pertama tadi, tapi tidak diizinkan. Yang kedua, ini bank tanah Pak. Tidak ada yang hari ini menyinggung masalah bank tanah.
ini menjadi polemik luar biasa di luar sana terkait dengan bank tanah. Apa itu? Semua lahan-lahan yang dulunya itu sudah habis HGU-nya atau tidak bertuan lagi, dengan serta-merta dilempar ke bank tanah. Lalu orang-orang ke BPN menanyakan, lah dulu waktu perusahaan ini 50, 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu masuk di sini, kami masyarakat sudah turun-temurun tinggal di sini dan bercocok tanam hidup menjadikan lahan kehidupan di sini. Dan ada konsensi pada saat itu disepakati bahwa ada perusahaan yang mau membangun kampung kita, lalu diberikanlah konsensi dengan catatan-catatan. Apa itu? Melakukan perjanjian dengan masyarakat bahwa diikutkan, diiklapkan dan seterusnya. Lalu masyarakat berpartisipasi terhadap perusahaan itu. Lalu kemudian di klausa terakhir disampaikan juga bahwa kalau masa berakhir HGU-nya itu, maka ini harus dikembalikan ke masyarakat. 30 tahun kemudian HGU habis, masyarakat datang dengan membawa semua perjanjian-perjanjian yang lama yang sudah dimiliki itu. BPN ngomong begini, oh maaf, habis HGU-nya, sudah bukan kami, kewenangan kami, sudah di bank tanah. Lah, bank tanah harusnya diverifikasi dong dulu, asal muasalnya ini ada perjanjian terhadap masyarakat. Lalu kemudian tidak serta-merta pada saat habis itu kasih bank tanah lalu kemudian cuci tangan. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ini harus diolah juga di Komisi 2. Yang ketiga, Pak, ini terkait lahan 40.000 hektar, Pak, yang ada di Tiku Jurong, ya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tahun 2019 bahkan saya Kapolres, semua dengan pasukan dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, ya, berhadap-hadapan, saya menegosiasi. Dan masyarakatnya ada di sini. Korbannya ada di sini. Sampai jam 1 malam, saya bilang, kalau mau borgol, borgol aja saya. Saya perjuangkan masyarakat. Pada saat itu, Pak, sudah ada namanya tim Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Kementerian ATR BPN. Lalu kemudian tim ini isinya termasuk ada polisi. Lalu eselon 1. Berikutnya pejabat-pejabat yang ahli budaya, ahli, ya, adat di Tiku Jurong sana, Pasukuan Melayu, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lalu hasil rekomendasi akhir mengatakan lahan 40.000 hektar yang dulunya 70 tahun yang lalu oleh pemerintahan Jepang ini adalah milik satu pasukuan yang sekarang ini tercerai berai, di mana ada 10 orang ribu lebih. Namanya Rangkayo Mulia. Mungkin ada orang Padang di sini, ada orang Melayu di sini, orang Sumatera Barat di sini. Koreksi saya salah. Saya adalah bagian dari pelaku sejarah tahun 98 dan saya mau dibunuh, Pak. Dan apa yang menjadi hasil rekomendasi Satgas Mafia Tanah tahun 2019 itu adalah membenarkan bahwa benar lahan ini adalah milik Pasukuan Rangkayo Mulia. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini itu dikuasai oleh perusahaan yang tadi raksasa sawit. Lindungi juga saya, Pak, di sini. Nanti keluar saya hilang, Pak. Ini saya harus sampaikan, Pak. Kenapa? Karena ini kan menghadapi suatu tembok yang besar. Kalau rakyat sudah datang ke sini ngomong seperti ini, lalu kemudian saya bilang tidak akan datang saya di DPR yang terhormat ini kalau sudah di luar sana, di APH lain, termasuk di ATR BPN ini sudah selesai. Nggak ke sini saya, Pak. Karena saya tahu di sini fungsinya bukan itu. Ini hanya pengawasan. Yang eksekusi itu ada di sana, Pak. Bukan di sini. Tapi karena sudah buntu di sana sini, saya paksa harus ngomong sini. Dan terakhir, Pak, ini panjang sekali. Izin, Pak Pimpinan. Saya pimpinan rapat tadi ini ngomong masalah Kalimantan Selatan. Tapi kepala BPN-nya Kalimantan Selatan nggak dicolek-colek tuh. Yang Banjarmasin dan seterusnya. Saya bukan di sini karena ada Pak Dirjen, Pak Asnaidi ada di sini. Lalu kemudian saya memuji, tidak. Tapi saya harus sampaikan juga dalam forum ini, saya bersama-sama dengan beliau di Kalimantan Timur, Pak.
begitu luar biasa dan tajam terobosan-terobosan pada saat itu. Tapi giliran beliau jadi naik pangkat, Pak, jadi dirjen, mohon izin, banyak hal pekerjaan rumah yang saya sampaikan di sana sampai hari ini nggak selesai. Waktu itu kencang, Pak. Izin Pak Smedi, sampean sebagai dirjen sekaligus kakanda saya harus sampaikan ini. Dengan Pak Tejo juga, izin Pak Tejo. Ya, waktu itu kita ketemu Pak di hadapan Pak Menteri. Kita diskusi 5 orang dirjen dan saya sampaikan. Termasuk kasusnya Ibu Lani barusan tidak selesai sampai hari ini. Lalu apakah permasalahan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, oleh anggota-anggota DPRD yang terhormat untuk periode-periode berikutnya? Saya pikir tidak, Pak. Cukup di sini. Penyelesaiannya sangat gampang kalau bicara timeline. Kan bicara data tadi, Pak. Data semua pasti masuk ke kantor ATR BPN. Semua sudah tersurat secara resmi dan terregister. Ya, kapan surat itu masuk di kantor ATR BPN atau di DPR, MPR atau dimanapun, kalau misalnya itu sudah berlarut-larut 1 tahun 2 tahun, Pak, karena saya seorang relawan di jalanan, Pak, meskipun relawan saya pecat juga, Pak. Padahal tidak digaji loh. Tapi kalau misalnya ini orang yang terstruktur, rapi dan dapat gaji, pendapatan, lalu kemudian ada surat masuk hari ini, harus ada timeline, Pak. Sudah harus buat time frame-nya seperti apa, surat ini masuk kapan, lalu sudah di mana, dan kalau tidak selesai sampai kapan, konsekuensinya apa sebagai orang yang makan duit rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi, tidak saya potong kan? Nah, artinya dalam menyampaikan kita juga ingin menghitung waktu supaya semua kebagian. Jadi jangan langsung berpretensi buruk dulu. Silakan Pak Wabud.